Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elita Wulandari, NPM 2275274. Saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan, perpajakan, dan arus kas. Ada 5 tahapan dalam menyusun laporan keuangan. Yang pertama, kita buat terlebih dahulu laporan neracanya. Yang kedua, kita susun terlebih dahulu laporan laba rugi. Selanjutnya, menyusun laporan perubahan ekuitas. Dan selanjutnya, menyusun laporan arus kas. Dan tahapan terakhir ialah kita mencatat laporan keuangan yang telah kita kerjakan tersebut. Bagaimana memeriksa laporan keuangan? Ada 3, likuiditas, utang versus ekuitas, nilai pasar versus nilai buku. Apa itu likuiditas? Likuiditas ialah ukuran terkait seberapa mudah dan memungkinkan bagi perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Jadi likuiditas ini mengacu pada seberapa cepat perusahaan tersebut dapat mengubah aset menjadi kas. Dan semakin liquid suatu bisnis, maka semakin kecil kemungkinannya mengalami kesulitan keuangan atau kesulitan dalam membayar utang atau membeli aset yang dibutuhkan. Utang versus ekuitas. Ekuitas pemegang saham didapatkan dengan aset dikurangi liabilitas. Ekuitas pemegang saham adalah porsi sisa. Jadi penggunaan utang dapat melipat gandakan, baik keuntungan maupun kerugian perusahaannya. Nilai pasar versus nilai buku. Nilai pasar adalah harga dari aset atau sekurita yang terdapat di pasar keuangan. Nilai pasar ini bersifat dinamis karena tergantung pada beberapa faktor, yaitu dari kondisi operasi fisik hingga iklim ekonomi hingga dinamika permintaan dan penawaran. Nilai buku. Nilai buku ialah sebuah aset yang dinyatakan dalam pembukuan. Nilai buku biasanya dihitung dengan cara mengurangi nilai aset terhadap akumulasi depresiasi atau penyusutan. Nilai buku ini juga dapat dihitung dengan mengurangi total aset dengan aset tidak berwujud dan liabilitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara menyusun laporan keuangan. Di sini saya mempunyai kasus Sacha Corporation. Berdasarkan informasi yang disajikan berikut ini untuk Sacha Corporation, buatlah laporan laba rugi untuk tahun 2020 dan neraca tahun 2020 dan 2021. Selanjutnya, hitunglah arus kas dari aset, arus kas kepada kreditur, arus kas kepada pemegang saham Sacha untuk tahun 2021. Gunakan tarif pajak 35%. Jadi ini dia data yang sudah informasi yang sudah disajikannya. Langsung saja tahapan pertama kita mencari laporan laba rugi untuk tahun 2020 dan 2021. Kita masukkan penjualan 4.203, nilainya didapat dari data yang sudah disajikan. Penjualan 4.203, BPP-nya 2.422, penyusutannya 785. Laba sebelum bunga dan pajaknya 996, didapat dari total penjualan dikurangi BPP dan penyusutan. Bunganya 180, laba sebelum pajaknya 816, didapat dari laba sebelum bunga dan pajak 996 dikurangi bunga 180. Pajaknya 35%, didapat dari 816 dikalikan pajak 35%. Dapatlah hasil pajak 286. Laba bersihnya 530. Laba sebelum pajak 816 dikurangi 286. Dapatlah laba bersihnya 530. Dividennya 225 didapat dari informasi yang disajikan. Jadi total laba rugi tahun 2020 305. Untuk tahun 2021 sama saja cara mencarinya. Penjualannya 4.807, BPP 2.633, penyusutan 952.
Maka laba sebelum bunga dan pajaknya 922 didapat dari total penjualan dikurangi BPP dan penyusutan. Bunganya 196 sudah tertara pada informasi yang disajikan. Laba sebelum pajaknya 726 didapat dari 922 dikurangi 196. Pajaknya 254 didapat dari 726 dikalikan 35%. Jadi dapatlah laba bersihnya 472. Laba bersihnya didapat dari laba sebelum pajak 726 dikurangi pajak 254. Dividennya 250 sudah disajikan di informasi di atas, dan total laporan laba rugi tahun 2021 ialah 222. Selanjutnya kita buat neracanya untuk Saja Corporation. Pertama kita cari asetnya terlebih dahulu, aset untuk 2020 dan 2021. Aset lancar dan aset tetap bersihnya sudah disajikan dalam informasinya. Aset lancar 2020-nya 2.205, 2021-nya 2.429. Aset tetap bersihnya untuk 2020 7.344, untuk 2021 7.650. Jadi total aset 2020 9.549 dan 2021 10.079. Selanjutnya kita mencari liabilitas dan ekuitasnya. Untuk kewajiban lancar tahun 2020 ada 1.003, untuk 2021 1.255. Utang jangka panjangnya 3.106 dan untuk 2021 2.085. Jadi total liabilitasnya untuk tahun 2020 4.109 didapat dari kewajiban lancar ditambah utang jangka panjang. Untuk 2021 3.340 total liabilitasnya didapat dari kewajiban lancar ditambah utang jangka panjang. Selanjutnya kita mencari ekuitas. Ekuitas ini didapat dari total aset tahunnya dikurang dengan total liabilitas. Jadi untuk 2020 total aset 2020 dikurangi dengan total liabilitas 2020. Didapatlah ekuitasnya untuk tahun 2020 5.440. Untuk 2021 sama saja cara mencarinya dan didapatlah 6.739 ekuitas tahun 2021. Jadi total liabilitas tahun 2020 9.549 dan tahun 2021 10.079. Didapat dari total liabilitas ditambah ekuitas. Selanjutnya kita mencari arus kasnya. Pertama kita mencari arus kas operasional tahun 2021-nya. Kenapa 2021? Karena di soalnya disuruh 2021. Jadi kita tidak perlu mencari untuk tahun 2020-nya. Pertama kita harus mencari arus kas operasionalnya. Di soal disuruh mencari arus kas dari aset, arus kas kepada kreditur, arus kas kepada pemegang saham. Jadi untuk mencari arus kas dari asetnya, kita cari terlebih dahulu arus kas operasionalnya, karena arus kas dari aset ini melibatkan 3 komponen, yaitu arus kas operasional, belanja modal, perubahan dalam modal bersih. Jadi pertama kita cari arus kas operasional tahun 2021-nya terlebih dahulu. Laba sebelum bunga dan pajaknya 922 sudah didapat dari laporan laba rugi ya. 922. Kita mencari tahun 2021. Baik, laba sebelum bunga dan pajaknya 922, penyusutannya 952, pajaknya 254. Arus kas operasi tahun 2021 1.620. Jadi laba sebelum bunga dan pajak ditambahkan penyusutan 952 dikurangi pajak 254. Selanjutnya kita cari belanja modal.
Saldo akhir aset tetap bersihnya 700.650 ditambah saldo awal aset tetap bersih 7.344. Dikurangi saldo awal aset tetap bersih 7.344 ditambah penyusutan 952. Jadi dapatlah belanja modal bersihnya 1.258. Yang ketiga, perubahan modal kerja. Yang pertama, saldo akhir modal kerja bersihnya 1.174 didapat dari aset lancar dikurangi liabilitas lancar. Jadi aset lancar 2021 dikurangi kewajiban lancar 2021. Didapatlah 1.174. Untuk saldo awal modal kerja bersihnya didapat dari aset lancar tahun 2020 dikurangi kewajiban lancar tahun 2020. Dan dapatlah hasilnya 1.202. Jadi perubahan dalam modal kerja bersihnya minus 28. Didapat dari saldo akhir modal kerja bersih dikurangi saldo awal modal kerja bersih. Nah, selanjutnya baru kita bisa mengetahui arus kas aset tahun 2016-nya. Arus kas operasionalnya 1.620, belanja modal bersihnya 1.258, perubahan pada modal kerjanya minus 28. Arus kas kepada krediturnya, pembayaran bunganya 196 didapat dari laporan laba rugi, pinjaman baru bersihnya 1.021, arus kas kepada krediturnya minus 825 didapat dari pembayaran bunga dikurangi pinjaman baru bersih. Arus kas kepada pemegang sahamnya dividen 250 didapat dari laporan laba rugi atau informasi yang disediakan dikurangi ekuitas baru bersih 1049. Ekuitas baru bersih ini didapat dari ekuitas tahun 2021 dikurangi tahun 2020 dan dikurangi dividen, didapatlah 1.409. Arus kas pemegang sahamnya jadi minus 799, didapat dari dividen dikurangi ekuitas baru bersih. Jadi seperti itulah cara menyusun laporan keuangan. Sekian penjelasan dari saya untuk materi kedua. Jika ada salah kata saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.